Halo Mameda semuanya, ketemu lagi dengan saya Dr. Mariska Senjaya di channel Dr. Senjaya. Di channel ini saya akan membagikan berbagai tips-tips dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang diambil dari pengalaman saya dan tim kami di komunitas protokol Dr. Senjaya. Buat Mama and Dads yang masih baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaannya Mama and Dads. Kenapa anak saya tiba-tiba mengalami kemunduran atau regress? Yang tadinya ini mungkin progresnya udah bagus, attack-nya selalu turun setiap bulan, tiba-tiba kok stuck ya, atau nggak turun-turun lagi untuk beberapa bulan. Apa ya penyebabnya ya? Nah, simak baik-baik di video kali ini. Regress mendadak atau kemunduran yang mendadak itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama adalah mungkin waktu itu anaknya lagi sakit, sering mengalami sakit infeksi. Jadi program terapi yang diberikan terpaksa harus program yang untuk mengatasi masalah sakitnya ini dulu, karena ini yang lebih mendesak. Sehingga belum bisa lanjut nih ke tahapan protokol selanjutnya. Nah, yang nomor 2, di samping itu waktu sakit anak bisa rentan mengalami regress karena mungkin kena cemaran obat-obatan yang diberikan dari luar, misalnya kena obat sirup yang mengandung perasa, pemanis yang anaknya tuh ternyata alergi, jadi semakin error, jadi flapping, loncat-loncat, teriak-teriak. Terus bisa juga karena kena antibiotik, jadi kondisi dysbiosisnya atau ketidakseimbangan flora normal di dalam pencernaan dia jadi balik lagi. Itu bisa menimbulkan regress. Yang kedua, karena dosis suplementasinya nggak tepat. Biasanya kita suka lupa nih Mom and Dads, ketika awal-awal anak-anak mulai di terapi biomedis, dikasih suplemen, itu kebutuhannya suplemen segitu, misalnya sama aminonya satu hari cuma 2 tablet, tapi kita lupa kalau seiring waktu kan anak kita itu juga bertumbuh besar, dia juga mengalami perkembangan otak, yang mana kebutuhan nutrisi dia juga ikut naik. Jadi pasti kebutuhan suplemen dia juga harus disesuaikan lagi gitu. Apalagi kalau anaknya udah mulai masuk ke program-program tertentu, misalnya brain regenerasi, program perbaikan stem cell, itu pasti membutuhkan nutrisi yang lebih banyak lagi supaya tubuhnya itu bisa diperbaiki dengan cepat. Maka sering-seringlah maka Mom and Dad sering-seringlah untuk minta ke terapis atau dokter yang merawat itu untuk dicek lagi kebutuhan suplemen anandanya. Kadang-kadang kalau Mom and Dad nggak pernah ngelapor di laporan mingguannya, nggak pernah bikin laporan, nggak pernah cerita progresnya, nggak pernah, atau bikin laporannya kurang lengkap, nggak ada dosis suplemennya yang diberikan, itu jadinya ya informasinya kurang buat kita dan kita nggak ngecek sampai ke sana gitu. Jadi itu yang bisa membuat anak itu bisa tiba-tiba stuck atau regress karena ternyata anaknya kekurangan nutrisi. Dan perlu diperhatikan juga pada anak-anak yang habis mengalami sakit, itu biasanya perlu peningkatan dosis suplemen, karena waktu sakit itu kan terjadi banyak sel-sel tubuhnya dia yang rusak, maka tubuhnya dia memerlukan banyak sekali asam amino, antioksidan untuk memperbaiki sel-sel yang tadinya rusak itu. Terus regresi yang mendadak juga bisa disebabkan karena alerginya naik gitu. Hal ini biasanya disebabkan karena anak ini habis diterapi tuntas nih, diterapi salah satu alerginya, misalnya yang tadinya alergi telurnya udah diterapi, hilang nih, sembuh. Terus jadinya anaknya seneng banget, orang tuanya seneng banget, anaknya seneng banget karena akhirnya bisa makan telur. Akhirnya telur ini diberikan secara terus menerus, setiap hari telur, bahkan mungkin sehari 3 pagi, siang, malam gitu. Akhirnya karena diberikan terlalu berlebihan, alerginya dia terhadap telur ini bisa naik lagi Mom and Dads gitu. Atau alerginya bisa naik karena ada pola makan yang berubah. Tadinya anaknya ini steril, tadinya anaknya ini bersih, makannya dijaga, diet ketat, tapi karena mulai masuk ke sekolah tatap muka lagi,
anaknya mulai aware nih, ada teman-temannya yang makannya kok beda ya sama dia, kok nggak diet ya temennya ya, mulai ada makan jajanan-jajanan, terus dia mulai comot-mencomot deh. Itulah yang kadang-kadang kemudian membuat dia error. Nah, dan ini sering kali luput nggak diinformasikan orang tua ke dokter dan terapis, karena mereka nggak tahu, nggak ikut mengamati anak waktu di sekolah, dan mungkin gurunya waktu lapor ke orang tua itu nggak lengkap gitu, cuma bilang hari ini anaknya error nih mam gitu, anaknya tiba-tiba mukul nyerang gitu, tapi nggak diamati apa yang memicu kejadian apa yang terjadi sebelum anak ini error atau menyerang itu. Mungkin anaknya ternyata nyomot coklatnya temennya atau apa. Nah itu, jadi memang langkah baiknya pada anak-anak yang mengalami error itu kadang-kadang saya suruh untuk membuat jurnal makanan, termasuk di sekolah saya minta untuk orang tuanya nitipkan jurnal makanan ini ke gurunya supaya gurunya bisa ngisi kalau misalnya anaknya ini ketahuan makan apa punyanya temennya, itu bisa dites dan diterapikan kalau memang itu penyebab errornya. Terus yang selanjutnya, anak bisa regres karena dia mengalami stres. Lah dok, anak masih kecil kok bisa mengalami stres? Stres itu bisa dialami oleh semua orang loh mom and dad, bahkan bayi di dalam kandungan aja bisa mengalami stres. Jadi anak-anak juga bisa mengalami stres. Stres ini bisa ada dua, yaitu stres karena stres fisik, misalnya karena kurang tidur, karena telat makan, karena kecapean, misalnya jadwal sekolahnya tuh padat, terus pulang sekolah sampai sore, lanjut terapi lagi, terus pulang rumah udah malam masih kerja PR lagi gitu, jadi capek banget, nggak ada waktu istirahatnya, itu bisa menimbulkan stres fisik. Terus bisa juga stres fisik disebabkan karena alerginya yang tinggi, jadi anaknya ini waktu mau tidur nggak bisa tidur, cemas terus, akhirnya gangguan tidur. Nah itu juga menimbulkan stres fisik. Terus yang stres yang kedua yaitu adalah stres secara psikis atau mental. Misalnya dia ini merasa tidak diharapkan oleh orang tuanya, atau mungkin dia merasa ditolak di lingkungannya, dia merasa dibully, dijauhi sama teman-temannya, atau karena putus asa karena dia selalu dituntut untuk melakukan semuanya terbaik gitu, semuanya harus bisa bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Korea gitu misalnya, atau dia harus bisa melakukan ini banyak hal sekaligus gitu. Jadi kalau tuntutan orang tua yang terlalu tinggi kadang-kadang juga bisa memicu terjadinya stres psikis pada anak. Terus bisa juga anak itu mengalami regres karena terapinya lama liburnya. Jadi ketika mau mulai lagi ini dia jadi kayak lupa-lupa gitu ya, sama seperti kita. Kalau kita itu mungkin habis cuti yang panjang terus kembali disuruh kerja, mungkin jadi agak enggan, agak males untuk mulai lagi gitu. Nah biasanya ini juga terjadi pada anak-anak yang tadinya udah bagus di terapi rutin, hasilnya bagus, terus orang tuanya dokter, karena saya lihat anaknya udah bagus nih, saya libur dulu sebentar ya dok ya, karena sulit nih dok, nggak ada waktu untuk ngantar ke sini, repot gitu. Terus kita sebagai terapis, sebagai dokter, kita tuh juga serba salah, mau bilang aduh jangan bu, ini kondisinya masih kritis nih dok, bu masih belum stabil, kan nggak bisa ya, karena kita juga harus berusaha untuk pengertian sama kondisinya pasien gitu. Tapi ya di lain pihak kita juga ya sayang banget deh nanti kondisi anaknya turun. Nah, tapi buat mom and dads, kalau sebisa mungkin gitu ya, terapi ini tolong dilakukan secara konsisten, paling enggak selama minimal setahun pertama, karena kondisi setahun pertama inilah kondisi yang paling riskan. Kalau misalnya mom and dads baru aja terapi 1-2 bulan, terus habis itu melihat anaknya udah banyak perbaikan, terus wah ya udahlah ini udah cukup lah, kayaknya stop dulu. Nah itu bisa jadi kondisi anaknya ini yang tadinya udah bagus malah stuck atau turun lagi, nggak bisa maju lagi gitu. Jadi itu selalu diceritakan sama dokter Ali, sama papa saya, bahwa kita tuh terapi dalam 6 bulan sampai 1 tahun pertama, atau bahkan kadang-kadang pada beberapa anak sampai 2 tahun pertama, itu seperti kita orang yang naik sepeda, mengayuh sepeda di jalan yang nanjak. Jadi ketika kita itu terapi, jalannya kita mengayuh, tapi ketika suatu saat kita berhenti, ya karena jalannya nanjak kita akan melorot gitu. Oleh sebab itu kita berusaha supaya kalau bisa pada periode-periode yang
masih awal-awal, masih yang kritis ini, tolong kalau bisa diberikan yang konsisten gitu. Apapun yang terjadi nanti, kadang habis di terapi bagus, kadang kok mundur, kadang bagus lagi, ya itu memang hal yang wajar karena tubuhnya anak ini masih berusaha mencari keseimbangan gitu. Nah, terus bisa juga anak tuh mengalami regres kalau dia ngerasa bosan dengan rutinitasnya yang dilakukan kok itu-itu aja. Sama ya, seperti orang dewasa juga kita bisa jenuh, kita bisa bosan sama rutinitas kita. Dan ya kadang-kadang sesekali ada baiknya gitu bahwa mereka diberikan jenis terapi yang lain gitu. Mungkin kalau sering terapi SI yang di dalam ruangan, sesekali mungkin diajak SI yang di luar ruangan, yang outdoor, misalnya dia pergi outbound, pergi main di pantai, main di sungai, hiking dan sebagainya. Jadi kadang-kadang perlu dikasih variasi gitu. Terus ya ini Mom and Dad bisa diskusikan sama terapis-terapis non biomedis yang menangani Ananda gitu. Kalau terapi biomedisnya gimana dok supaya nggak bosan? Nah ini saya juga bingung ya untuk jawabnya bagaimana supaya nggak bosan. Ya paling rata-rata sih kalau anak-anak yang terapi di tempat saya tuh nggak pernah bosan ya, karena di tempat kita itu seru, menyenangkan, banyak mainannya, banyak ya menyenangkan ya, banyak teman-temannya gitu. Jadi biasanya kalau ke tempat saya mereka jarang bosen, tapi malah seneng, semangat. Dokternya lucu, imut gitu. Ya, oke. Terus yang selanjutnya adalah karena orang tuanya itu merasa kayaknya kan ke anaknya udah ditangani sama terapis-terapis yang nggak usah dilakukan apa-apa lagi lah di rumah, nggak perlu diulang lagi, nggak perlu dilakukan remedial lagi atas apa yang udah dipelajari atau diberikan di tempat terapi dan di sekolah. Ya, ini juga jadi repot ya Mom and Dad, karena yang namanya pengulangan itu akan membuat jalur-jalur neuron atau saraf kita koneksinya tuh makin banyak, makin lancar gitu. Jadi misalnya waktu satu kali belajar itu ibarat ini 2 sel saraf ya. Waktu kita satu kali belajar nanti mungkin jarasnya atau jalurnya baru 1 yang keluar nih gini, tapi ketika semakin diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali itu jadi semakin banyak, akhirnya jarasnya, jembatannya makin kuat. Nah oleh sebab itu tolong lakukan selalu pengulangan lagi atas terapi-terapi apa yang diberikan di sekolah sama di tempat terapinya gitu. Pernah di salah satu seminar ABA, terapi perilaku ABA yang saya ikutin, itu biasanya terapi ABA itu diberikan sampai 40 jam dalam seminggu, karena itu mereka ya mau membuat sebanyak mungkin koneksi atau jembatan antara sel saraf ini. Jadi anaknya ini biar bisa menguasai satu skill itu dengan cepat gitu. Nah, yang terakhir, kenapa anak ini bisa regres adalah karena masih ada sampah emosi di dalam diri anak, di diri orang tua maupun di significant others-nya. Nah, untuk sampah emosi ini sudah pernah kita bahas di dalam Ngobras, dan sudah pernah kita lakukan program pembersihan sampah-sampah emosi ini di komunitas kita sebanyak 2 kali gitu. Nah, sampah emosi itu biasanya istilah kerennya itu adalah mental block. Jadi anak ini mungkin secara bawah sadar atau orang tuanya secara bawah sadar tidak ingin anaknya membaik, tidak ingin kondisinya membaik gitu. Tapi ini nggak ketahuan, kalau di mulut secara sadar ya pasti kepengen sembuh, pengen baik gitu. Tapi di bawah sadar mungkin dia merasa diuntungkan dengan kondisi anaknya seperti ini gitu. Jadi sering mungkin orang tuanya sering mengafirmasi gitu ya, punya afirmasi, ya nggak apa-apa lah, ya aku kan harus dikasihani soalnya kan anakku kan autis gitu. Itu hati-hati sama kayak gitu ya, perkataan kayak gitu ya Mom and Dad, karena itu tanpa sadar jadi sampah emosi, jadi mental block yang bisa menghambat progres anak kita. Ya itu aja hal-hal yang bisa menyebabkan regres atau kemunduran mendadak di progres anak. Moga-moga tidak ada Ananda kita yang mengalami hal-hal seperti ini ya. Kalau Mom and Dad merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like dan tulis mau topik apa lagi yang dibahas di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk share juga ke teman-temannya supaya banyak orang yang terbantu. Terima kasih sudah nonton, semoga kita semua sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.